dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat siang dan selamat bergabung kembali Bapak dan Ibu di Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk. Sehubungan dengan telah disetujuinya susunan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru di dalam Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang baru saja berakhir, maka sebelum rapat dimulai, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang telah hadir dalam rapat ini secara fisik. Bapak Ibu telah hadir bersama kami Dewan Direksi, yaitu Bapak Hamid Awaludin selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen yang pada hari ini juga akan bertindak sebagai pimpinan rapat. Bapak Ashish Gupta sebagai Komisaris Perseroan, selamat siang Pak. Direksi Perseroan yaitu berturut-turut Bapak Ronald Sutarja selaku Direktur Utama, selamat siang Pak. Selamat siang juga kepada Ibu Una Lindasari selaku Direksi Perseroan, Direktur Perseroan, dan Direktur yang baru Bapak Indra Damenkanuna selaku Direktur Perseroan. Selamat siang Bapak. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada Bapak Hamid Awaludin selaku pimpinan rapat untuk kembali membuka rapat umum pemegang saham luar biasa. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih pembawa acara, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta undangan lainnya yang saya hormati. Rapat pemegang saham luar biasa akan mengacu pada tata tertib rapat yang sama, dan selanjutnya saya akan kembali memimpin rapat ini. Agenda rapat pemegang saham luar biasa sebagaimana telah diumumkan dalam pemanggilan rapat pada tanggal 7 Juni 2022 melalui website Perseroan, maka kita akan membahas persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2022 ataukah KBLI 2022. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta undangan lainnya, sebelum memasuki pembahasan mata acara rapat, saya mempersilahkan kepada Ibu Notaris untuk menyampaikan apakah jumlah saham ataukah kuasa pemegang saham yang hadir dalam rapat ini telah memenuhi quorum atau bagaimana dalam rangka mengambil keputusan. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Hamid Awaludin selaku pimpinan rapat. Setelah memeriksa daftar pemegang saham Perseroan tanggal 6 Juni 2022, daftar hadir para pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang disampaikan sebelum rapat ini, maka pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang sah yang hadir dalam rapat ini adalah berjumlah 5.515.205.862 saham atau mewakili 67,979%. Saya ulang, 67,979% dari 8.113.083.532 saham, yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan recording date tanggal 6 Juni 2022. Berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Oleh karenanya mengacu pada ketentuan anggaran dasar Perseroan, maka quorum untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi sehingga rapat dapat dilanjutkan untuk mengambil keputusan yang sah dan mengikat. Demikian, selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih, Notaris.
Artinya forum ini bisa mengambil keputusan. Bisa. Oke. Mengingat seluruh persyaratan dan quorum untuk rapat telah terpenuhi, maka saya nyatakan bahwa rapat umum pemegang saham luar biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 ini secara resmi dibuka pada pukul 11 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, dalam membahas mata acara rapat, saya persilahkan Bapak Ronald Sutarja. Terima kasih, Pak Hamid. Para pemegang saham dan hadirin sekalian, tibalah saatnya kita memasuki mata acara rapat yang terakhir, yaitu persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan dalam rangka penyesuaian dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020, KBLI tahun 2020. Kegiatan usaha dalam pasal 3 anggaran dasar perseroan saat ini menggunakan referensi dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2017, KBLI tahun 2017. Namun pada tanggal 24 September 2020, Badan Pusat Statistik menerbitkan peraturan Badan Pusat Statistik nomor 2 tahun 2020 tentang klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI tahun 2020 dan mencabut peraturan Badan Pusat Statistik nomor 19 tahun 2017 tentang KBLI tahun 2017. Sehubungan dengan terbitnya KBLI tahun 2020 dan dicabutnya KBLI tahun 2017 tentang tersebut, maka terdapat beberapa perubahan kode dan deskripsi pada KBLI tahun 2017 sehingga perseroan memenuhi ketentuan tersebut dengan melakukan penyesuaian kode dan deskripsi KBLI tahun 2020 ke dalam pasal 3 anggaran dasar perseroan sebagaimana usulan lengkapnya ditampilkan pada layar monitor berikut ini. Terhadap penyesuaian pasal 3 anggaran dasar perseroan yang diusulkan dalam rapat ini tidak mengubah kegiatan usaha perseroan dan bukan merupakan perubahan kegiatan usaha utama perseroan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan OJK nomor 17 garis miring POJK.04 garis miring 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Demikian penjelasan kami. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan usulan mata acara rapat pertama ini, dimulai dengan pemegang saham yang hadir fisik dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Selanjutnya bagi pemegang saham yang hadir virtual dimohon untuk mengangkat tangan dengan menggunakan fitur raise hand pada monitor Zoom. Tidak ada yang bertanya juga, Pak. Tidak ada pertanyaan dari yang hadir secara fisik maupun dari elektronik melalui isi kesei. Terima kasih. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui perubahan dan penyesuaian pasal 3 anggaran dasar perseroan untuk disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia tahun 2020, KBLI tahun 2020. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada direksi perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan mata acara rapat pertama sebagaimana tersebut di atas. Termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan serta menandatangani dalam suatu akta notaris tersendiri serta memperoleh persetujuan atau memberikan perubahan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kita memasuki pengambilan keputusan untuk acara rapat pertama ini sebagaimana diusulkan tadi.
Sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal ini keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan pasal 27 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mata acara rapat ini adalah sah apabila disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. Kami mengusulkan kepada rapat untuk menyetujui dan menerima dengan baik usulan keputusan mata acara rapat pertama sebagaimana disampaikan tadi secara musyawarah mufakat. Kepada Ibu Notaris kami persilahkan apakah ada yang memberikan suara tidak setuju atau suara abstain. Dari para pemegang saham atau kuasa yang hadir, apakah ada suara yang abstain atau tidak setuju? Tidak ada. Dari elektronik? Dari elektronik ada. Saya langsung bacakan ya Pak. Ya. Berdasarkan perhitungan suara yang telah dilakukan, maka dapat kami laporkan bahwa untuk suara tidak setuju dari elektronik melalui isi ke C, yaitu sebanyak 261.705.600 saham atau 4,7451%. Untuk suara abstain di sini ada yaitu sebanyak 887.300 saham atau 0,0160%. Suara setuju yaitu sebanyak 5.252.612.962 saham atau 95,2387%. Berdasarkan pasal 24 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, suara yang hadir namun tidak mengeluarkan suara atau abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa usulan keputusan yang diajukan pada mata acara rapat satu-satunya ini telah disetujui oleh rapat berdasarkan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka rapat dapat menyetujui usulan mata acara rapat pertama berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Hamid Awaludin sebagai pimpinan rapat untuk menutup rapat ini. Terima kasih Pak Ronald, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para undangan, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang saya hormati. Dengan selesainya pembahasan seluruh mata acara rapat dan dengan tengah diperolehnya keputusan rapat, maka rapat umum pemegang saham luar biasa PT Delta Dunia Makmur Tbk saya tutup pada pukul 11:08 waktu Indonesia bagian Barat. Kepada semua pihak yang telah mendukung kesuksesan acara ini, atas nama Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Pimpinan Rapat. Kepada seluruh pemegang saham, kuasa pemegang saham, serta hadirin sekalian, dengan demikian rapat telah ditutup secara resmi oleh pimpinan rapat yaitu Bapak Hamid Awaludin dan selesai pula seluruh rangkaian acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak atas dukungan dari para pemegang saham sekalian dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan rapat hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.